Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai kelainan perkembangan. Baik, sebelumnya perkenalkan dulu nama anggota kelompok 9, yaitu saya sendiri Nani Dwi Lestari dan rekan saya. Chandra Septiana Pintara Putri. Baik, mengenai materi berikut akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Chandra. Baik, pertama ada prinsip-prinsip umum dari kelainan perkembangan. Jadi, di kelainan perkembangan ini telah diteliti dari beberapa penelitian dan diungkapkan sekitar 2% hingga 3% dari semua bayi yang baru lahir yang hidup menunjukkan setidaknya terdapat satu kelainan bawaan yang dapat dikenali. Namun, persentase tersebut menjadi dua kali lebih banyak ketika seseorang mempertimbangkan anomali yang didiagnosis pada anak-anak selama beberapa tahun pertama setelah lahir. Dari hal tersebut, angka kematian bayi yang disebabkan oleh penyakit genetik atau cacat bawaan lebih besar dibandingkan kematian bayi yang disebabkan oleh penyakit yang menular dan masalah gizi. Cacat lahir tersebut muncul dalam berbagai bentuk dan asosiasi, mulai dari kelainan sederhana pada satu struktur hingga kelainan bentuk yang seringkali mengerikan yang dapat mempengaruhi seluruh wilayah tubuh. Selanjutnya, terdapat beberapa kelas malformasi secara umum. Dari kelainan struktur individu yaitu malformasi merupakan struktur dari sebagian organ atau sebagian besar wilayah tubuh yang disebabkan oleh proses abnormal yang intrinsik untuk perkembangannya. Contohnya ada penyakit koloboma. Selanjutnya ada disruption, yaitu cacat pada organ atau bagian tubuh yang disebabkan oleh proses yang mengganggu proses perkembangan yang semulanya normal. Selanjutnya ada deformation. Deformation ini merupakan kelainan struktural yang disebabkan oleh gaya mekanis. Contohnya yaitu penyempitan pada pita ketuban. Dan selanjutnya ada displasia. Displasia ini merupakan kelainan jaringan karena proses perkembangan intrinsik yang abnormal. Lalu ada cacat yang melibatkan lebih dari satu struktur. Contohnya yaitu sequence. Sequence ini merupakan pola beberapa malformasi yang berasal dari gangguan proses perkembangan sebelumnya atau faktor mekanis. Lalu ada sindrom yang merupakan malformasi kelompok dengan struktur yang berbeda karena satu penyebab utama, tetapi bertindak melalui beberapa jalur perkembangan. Yang terakhir ada asosiasi, yaitu sekelompok anomali yang terlihat pada lebih dari satu individu yang belum dapat dikaitkan dengan penyebab yang pasti. Lanjut, penyebab cacat bawaan ini dapat dilihat sebagai interaksi antara keturunan genetik dari embrio dan lingkungan di mana ia berkembang. Dalam kasus malformasi, basis genetika yang didasarkan pada penyimpangan kromosom, cacat tersebut bersifat intrinsik dan umumnya diekspresikan bahkan dalam lingkungan normal. Lingkungan ini dapat mengganggu proses embriologis dalam menghadapi genotip yang normal. Apabila terdapat fungsi yang rusak dari banyak gen, itu dapat menyebabkan semacam gangguan perkembangan. Beberapa dari cacat ini murni mutasi, yaitu berada dalam struktur DNA itu sendiri. Sedangkan yang lain dapat disebabkan oleh gangguan dalam transkripsi atau translasi atau dari elemen pengatur gen. Selanjutnya, terdapat faktor-faktor yang terkait dengan peningkatan insiden malformasi kongenital, yaitu yang pertama berasal dari orang tua. Terdapat korelasi terkenal antara usia orang tua dan kejadian malformasi tertentu. Contohnya yaitu korelasi klasik pada peningkatan insiden sindrom Down pada anak-anak yang lahir dari wanita berusia yang lebih dari 35 tahun. Yang kedua ada faktor musim
dalam setahun. Contohnya yaitu pada penyakit anencepali. Beberapa jenis anomali dapat terjadi di antara bayi yang lahir pada musim tertentu dalam setahun. Anencepali ini lebih sering terjadi pada bulan Januari. Anencepali telah terbukti sangat berkolerasi dengan defisiensi asam folat pada ibu. Tingginya kejadian anomali ini pada kehamilan yang dimulai pada awal musim semi mungkin berhubungan dengan kekurangan nutrisi ibu selama bulan-bulan akhir musim dingin. Suplementasi asam folat dalam makanan wanita usia subur secara signifikan mengurangi kejadian cacat tabung saraf seperti anencepali. Yang ketiga, terdapat faktor yang berdasarkan negara tempat tinggal. Selanjutnya juga ada faktor berdasarkan ras. Ras merupakan faktor penyebab banyak kelainan bawaan dan berbagai penyakit. Pada manusia dan tikus ada perbedaan ras dalam kejadian bibir sumbing. Insiden bibir sumbing ini di antara orang kulit putih dan di antara orang kulit putih 2 kali lebih tinggi dibandingkan orang yang berkulit hitam dan 2 kali lebih tinggi di antara orang Korea, Cina, dan Jepang dibandingkan orang kulit putih. Yang kelima ada faktor dari kecenderungan. Lanjut. Selanjutnya merupakan terdapat periode kerentanan terhadap perkembangan abnormal. Jadi pada fase embrio merupakan fase yang lebih rentan terhadap agen atau faktor penyebab perkembangan abnormal dibandingkan waktu lainnya. Di dalam penelitian mengungkapkan pada embrio selama 3 minggu pertama embriogenesis atau periode awal sebelum organogenesis dimulai, tidak mungkin menghasilkan perkembangan yang rusak karena mereka membunuh embrio atau dikompensasi oleh yang kuat sifat pengatur embrio awal. Baru setelah pada masuk minggu ketiga hingga ke-8, yaitu merupakan periode kerentanan maksimal terhadap perkembangan abnormal. Karena periode tersebut merupakan periode ketika sebagian besar organ utama dan daerah tubuh pertama kali itu terbentuk. Anomali struktur mayor tidak mungkin terjadi setelah minggu ke-8 kehamilan karena pada saat ini sebagian besar organ telah terbentuk dengan baik. Anomali yang timbul dari bulan ketiga hingga ke-9 kehamilan cenderung fungsional. Misalnya keterbelakangan mental atau melibatkan gangguan pada pertumbuhan bagian tubuh yang sudah terbentuk. Setiap organ ini memiliki periode kerentanan yang berbeda selama embriogenesis. Organ yang terbentuk paling awal, misalnya jantung, cenderung sensitif terhadap efek teratogen lebih awal daripada organ yang terbentuk kemudian. Beberapa organ yang sangat kompleks, terutama otak dan organ indera utama, menunjukkan kerentanan tinggi yang berkepanjangan terhadap gangguan perkembangan normal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rani. Baik, selanjutnya merupakan penyebab dari malformasi. Meskipun banyak penelitian sejak tahun 1960, penyebab setidaknya 50% malformasi bawaan manusia masih belum diketahui. Seperti yang ada diagram di samping itu, 50%, sekitar 18% malformasi dapat dikaitkan dengan penyebab genetik. Nah, penyebab genetik ini dapat berupa cacat kromosom atau mutasi berdasarkan genetika Mendelian. Dan 7% malformasi disebabkan oleh faktor lingkungan seperti teratogen fisik atau kimiawi. Dari semua malformasi, 25% multifaktorial. Misalnya, disebabkan oleh faktor lingkungan yang bekerja pada kerentanan genetik. Seperti yang saya sebutkan tadi, yang pertama yaitu faktor genetik. Nah, faktor genetik ini dapat berupa, tadi itu cacat kromosom. Cacat kromosom ini dapat berupa jumlah kromosom yang tidak normal dan struktur kromosom yang tidak normal. Jumlah kromosom yang tidak normal itu bisa berupa poliploidi.
Nah, poliploidia adalah kondisi di mana jumlah kromosom lebih tinggi dari jumlah haploid atau 23 kromosom. Dalam kebanyakan kasus, embrio poliploid menggugurkan secara spontan di awal kehamilan. Presentasi tinggi janin yang diaborsi menunjukkan kelainan kromosom utama. Poliploidi, terutama triploid, kemungkinan besar disebabkan oleh pembuahan sel telur oleh lebih dari satu sperma atau kurangnya pemisahan badan kutub selama meiosis. Nah, monosomi atau kekurangan satu anggota pasangan kromosom dan trisomi atau triplet bukan pasangan kromosom normal biasanya merupakan hasil dari non-disjungsi selama meiosis. Selanjutnya ada struktur kromosom yang tidak normal. Berbagai kelainan struktur kromosom dapat menimbulkan malformasi dalam perkembangannya. Beberapa kelainan kromosom terjadi akibat kerusakan kromosom yang disebabkan oleh faktor lingkungan seperti radiasi dan teratogen kimia tertentu. Jenis kesalahan struktural ini biasanya unik untuk individu tertentu dan tidak ditransmisikan ke generasi berikutnya. Jenis kelainan struktural lain dari kromosom dihasilkan selama meiosis dan jika ada di sel germinal dapat diturunkan. Salah satu malformasi kongenital yang jelas akibat penghapusan atau delesi lengan pendek kromosom 5 adalah sindrom Cray-Duket, seperti yang kita pelajari di genetika. Bayi dengan sindrom ini mengalami keterbelakangan mental yang parah, memiliki mikrosefali, dan tangisan yang terdengar seperti mengeong kucing. Kucing yang mengeong. Dan selanjutnya ada mutasi genetik. Nah, gambar pertama yang atas itu merupakan anak yang sedang menderita sindrom Down. Nah, gambar yang A itu profil seorang anak dengan sindrom Down. Perhatikan profilnya, yaitu lidahnya menonjol, batang hidung berbentuk pelana, dan telinganya rendah. Nah, gambar yang B itu tangan bayi dengan sindrom Down menunjukkan lipatan simian menonjol yang melintasi seluruh telapak tangan. Tiga trisomi autosom menghasilkan bayi dengan asosiasi karakteristik anomali. Yang paling terkenal adalah trisomi 21. Nah, disebut juga sindrom Down ini. Individu dengan sindrom Down biasanya keterbelakangan mental dan memiliki karakteristik yang seperti saya sebutkan tadi, wajahnya lebar, hidung datar, mata lebar, dan lipatan epikantik yang menonjol. Tangan juga lebar. Biasanya juga mengalami cacat jantung. Individu dengan sindrom Down cenderung lebih awal muncul penyakit Alzheimer dan biasanya memiliki masa hidup yang lebih pendek. Nah, untuk yang bawah itu merupakan gambar dari seorang anak. Nah, tampak depan dan lateral kepala janin 34 minggu dengan trisomi 13. Itu yang gambar A. Janin ini menunjukkan cebosefali. Bisa dilihat hidungnya rata, telinga abnormal, dan pengurangan struktur otak depan dan wajah bagian atas. Nah, yang gambar B itu merupakan rocker bottom feet dari janin dengan trisomi 18. Tumiknya menonjol, cembung dari telapak kaki. Nah, yang C itu deviasi radial tangan dari bayi yang sama seperti di gambar B. Jadi trisomi kromosom 13 dan 18 menyebabkan janin ini cacat yang parah. Banyak diantaranya tidak dapat bertahan hidup hingga lahir. Selanjutnya ada faktor lingkungan. Yang pertama itu ada infeksi maternal, seperti yang ada di tabel. Nah, infeksi maternal ini contohnya yaitu sejak dulu pada tahun 1941 diakui bahwa rubella ini adalah penyebab spektrum anomali perkembangan. Beberapa penyakit ibu lainnya telah terlibat sebagai penyebab langsung cacat lahir. Jadi penyakit dari virus rubella ini dapat menyebabkan cacat lahir. Dengan penyakit menular, penting untuk membedakan penyakit yang menyebabkan malformasi
dengan mengganggu tahap awal perkembangan organ dan struktur dari penyakit yang mengganggu dengan menghancurkan struktur yang sudah terbentuk. Nah, itu di tabelnya ada rubella virus, disease-nya itu German measles, defeknya itu bisa cardiovascular defect, fetal growth retardation. Selanjutnya itu ada cytomegalovirus dengan disease-nya cytomegalic inclusion disease. Congenital defect-nya itu mikrosefali, mikrovitalmia, cerebral calcification, intrauterine growth retardation. Selanjutnya ada infection agennya selain virus atau ada spirochetes sama protozoa. Nah, faktor lingkungan yang lain itu ada chemical teratogens atau teratogenik kimiawi. Contohnya itu ada folic acid antagonis. Nah, antagonis asam folat ini dikenal sebagai embrio lethal, digunakan dalam uji klinis sebagai abortifacients atau agen penyebab aborsi. Contoh klasik antagonis asam folat embriotoksik adalah aminopterin yang menghasilkan beberapa anomali parah seperti anencefali, retardasi pertumbuhan, celah bibir dan langit-langit. Terus ada hidrosefali, rahang bawah hipoplastik, dan telinga yang rendah. Selanjutnya ada androgenik hormon androgenik. Pemberian hormon androgenik pada ibu hamil baik untuk mengobati tumor maupun untuk mencegah ancaman aborsi, mengakibatkan lahirnya ratusan bayi perempuan dengan berbagai derajat maskulinisasi alat kelamin luar. Anomali terdiri dari hipertrofi klitoris dan seringkali jumlah gabungan lipatan kelamin yang bervariasi untuk membentuk struktur seperti skrotum. Selanjutnya ada antikonvulsans. Anomali sindrom hidantoin janin termasuk anomali pertumbuhan, defek kraniofacial, hipoplasia kuku, dan retardasi mental pada sepertiga embrio yang terpapar obat ini selama kehamilan. Trimetadion juga menyebabkan sindrom anomali yang melibatkan telinga rendah, celah bibir dan langit-langit, serta kelainan tulang dan jantung. Selanjutnya ada sedatif dan tranquilizers. Lesi yang paling khas yang dihasilkan adalah malformasi berat pada anggota badan, tetapi sindrom thalidomide juga mencakup malformasi sistem kardiovaskular, tidak adanya telinga, dan berbagai macam malformasi sistem saluran kemih seperti gastrointestinal dan wajah. Selanjutnya ada antineoplastik agen. Beberapa agen ini sangat teratogenik, sebagian besar karena dirancang untuk membunuh atau melumpuhkan sel yang membelah dengan cepat. Aminopterin adalah salah satu agen tersebut. Methotrexate adalah kombinasi busulfan dan 6-mercaptopurin menyebabkan anomali parah pada berbagai sistem organ. Selanjutnya alkohol. Seperti yang kita ketahui, alkohol ini sangat berbahaya bagi janin. Bukti yang terakumulasi sekarang meninggalkan sedikit keraguan bahwa konsumsi alkohol oleh ibu selama kehamilan dapat menyebabkan konstelasi kelainan perkembangan yang terdefinisi dengan baik, yang mencakup laju pertumbuhan pasca kelahiran yang buruk, mikrosefali, keterbelakangan mental, cacat jantung, dan hipoplasia struktur wajah. Selanjutnya ada retinoic acid. Asam retinoat dapat menghasilkan spektrum cacat yang luas, yang sebagian besar terkait dengan turunan dari puncak saraf kranial. Ini melibatkan berbagai struktur wajah, saluran keluar jantung, dan timus. Selanjutnya ada antibiotik. Penggunaan 2 antibiotik selama kehamilan dikaitkan dengan cacat lahir. Streptomycin dalam dosis tinggi dapat menyebabkan tuli telinga bagian dalam. Selanjutnya ada faktor fisika, yaitu ionizing radiation. Nah, radiasi pengion ini merupakan teratogen yang kuat dan responnya bergantung pada dosis dan terkait dengan tahap penyiraman embrio. Selain banyak penelitian pada hewan, ada pengalaman langsung pada manusia berdasarkan orang-orang yang selamat dari ledakan bom atom
di Jepang, dan wanita hamil yang diberi radiasi dalam dosis besar hingga beberapa ribu rat karena alasan terapeutik. Tidak ada bukti bahwa dosis radiasi pada tingkat diagnostik hanya beberapa milirat menimbulkan ancaman yang signifikan bagi embrio. Walaupun begitu, ibu hamil ini tetap harus menghindari paparan sinar radiasi. Nah, selanjutnya ada faktor maternal. Banyak faktor maternal yang terlibat dalam asal mula malformasi kongenital. Nah, diabetes ibu ini sering dikaitkan dengan berat badan lahir tinggi dan bayi lahir mati. Anomali struktur terjadi beberapa kali lebih sering pada bayi dari ibu diabetes dibandingkan pada bayi dari ibu dari populasi umum. Meskipun ada korelasi antara durasi dan tingkat keparahan penyakit ibu dan efeknya pada janin, penyebab spesifik gangguan perkembangan belum teridentifikasi. Tapi sekarang terdapat bukti yang cukup bahwa merokok berat oleh wanita hamil menyebabkan peningkatan resiko berat badan lahir rendah dan tingkat pertumbuhan yang rendah setelah lahir. Selanjutnya ada faktor mekanis. Banyak dari anomali yang paling umum seperti kaki pengkor, dislokasi pinggul kongenital, dan bahkan deformasi tengkorak tertentu dapat dikaitkan dengan tekanan intrauterin abnormal yang dikenakan pada janin. Situasi ini seringkali dapat dikaitkan dengan malformasi uterus atau berkurangnya jumlah cairan ketuban, atau bisa disebut oligohydramnion. Pita ketuban yang menyempitkan jari atau ekstremitas janin telah diimplikasikan sebagai penyebab amputasi intrauterin. Pita ini terbentuk akibat robekan pada membran ekstraembrionik selama kehamilan. Pengambilan sampel filus korionik menghasilkan persentase defek ekstremitas transversal yang rendah, tetapi mekanisme yang mendasari perkembangan ekstremitas yang rusak belum dipahami dengan baik. Nah, selanjutnya ada gangguan perkembangan menghasilkan malformasi yang akan dijelaskan oleh Chandra. Yang pertama, gangguan yaitu pada duplikasi dan pembalikan asimetri. Contoh klasik dari duplikasi ini adalah kembaran identik. Dalam keadaan normal akan menghasilkan pasangan kembar yang benar-benar normal. Namun, jika duplikasinya tidak lengkap, ini akan menjadikan atau menghasilkan kembar siam. Jenis kembar siam ini adalah kondisi kembaran parasit, di mana salah satu anggota pasangan relatif normal, tetapi yang lain diwakili oleh tubuh yang jauh lebih kecil. Seringkali hanya terjadi dari batang tubuh dan tungkai, yang melekat pada area seperti mulut atau perut bagian bawah dari kembaran inang. Pada banyak kembar siam, salah satu anggota pasangan memiliki asimetrik dalam. Contohnya bisa dilihat pada gambar, yaitu berbagai macam-macam bentuk kembar siam. Selanjutnya merupakan interaksi jaringan induktif rusak. Induksi yang tidak ada atau salah di awal perkembangan, misalnya induksi sistem saraf pusat, tidak sesuai dengan kehidupan. Tetapi gangguan pada induksi selanjutnya ini dapat menyebabkan malformasi. Tidak adanya lensa atau apakia atau ginjal dapat terjadi akibat interaksi induktif yang tidak normal ini. Kemudian selanjutnya yaitu tidak adanya kematian sel normal. Secara genetik atau epigenetik, kematian sel yang dikendalikan merupakan mekanisme penting dalam memahat banyak daerah tubuh. Tidak adanya kematian sel ini telah terlibat dalam contohnya sindaktili atau dikit berselaput dan persistensi abnormal pada ekor. Contohnya yaitu seperti pada gambar, yaitu gambar embrio manusia pada akhir minggu kelima yang menunjukkan ekor yang menonjol.
Fenomena terakhir kadang-kadang dianggap sebagai contoh atavisme atau persistensi struktur primitif secara filogenetik. Selanjutnya merupakan kegagalan pembentukan tabung. Nah, pembentukan tabung ini dari lembaran epitel merupakan mekanisme perkembangan yang mendasar. Kasus klasik kegagalan pembentukan tabung ini terlihat pada anomali spina bifida yang didasarkan pada fusi yang tidak sempurna dari tabung saraf. Contohnya pada gambar, yaitu gambar janin yang dengan kasus sebentar. Gambar janin dengan kasus rachisis yang parah, dengan otak tidak ditutupi oleh tulang tengkorak dan sumsum tulang belakang berwarna terang benar-benar terbuka. Kemudian terdapat gangguan pada resorpsi jaringan. Beberapa struktur yang ada pada embrio awal harus diserap untuk perkembangan selanjutnya agar berjalan normal. Contohnya adalah selaput yang menutupi lubang mulut dan anus di masa depan atau di perkembangannya. Membran ini terdiri dari lembaran ektoderm dan endoderm yang berlawanan. Tetapi jika mesodermal berada di antara keduanya dan jaringan ini menjadi vaskularisasi, kerusakan biasanya gagal terjadi, sehingga timbul anomali yang seperti pada gambar, yaitu anterestia anal. Yang terlihat pada gambar yaitu tidak ada jejak lubang anus yang terlihat. Yang selanjutnya merupakan kegagalan migrasi. Migrasi ini merupakan fenomena perkembangan penting yang terjadi pada tingkat sel atau seluruh organ. Puncak saraf adalah contoh klasik dari migrasi besar-besaran pada tingkat sel. Dan gangguan dalam migrasi dapat menyebabkan kelainan pada salah satu struktur di mana puncak saraf merupakan prekursor. Misalnya timus, saluran keluar jantung, medula adrenal. Pada tingkat organ, ginjal melakukan migrasi yang menonjol ke rongga perut dari asalnya di daerah panggul, dan testis bermigrasi dari rongga perut ke dalam skrotum. Ginjal panggul dan testis yang tidak turun atau cryptorchrismus yaitu relatif sering ditemukan. Yaitu pada gambar itu ginjal panggul ginjal yang tidak bermigrasi dan terletak di panggul, dan yang B itu ginjal ektopianya bersilang, ginjal kanan telah melewati ureter kiri dan hanya bermigrasi sebagian dari jarak normal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rani. Baik, selanjutnya yaitu penghentian perkembangan. Di awal sejarah tetralogi, beberapa malformasi dikenali sebagai persistensi struktur dalam keadaan normal pada tahap awal perkembangan. Banyak pola bibir sumbing dan celah langit-langit merupakan contoh dari henti perkembangan, meskipun tidak benar untuk mengasumsikan bahwa perkembangan telah terhenti total sejak minggu ke-6 hingga ke-8 embriogenesis. Nah, gambar A itu bisa dilihat tampak depan dan lateral bayi dengan celah bibir dan langit-langit bilateral. Pada tampilan lateral, perhatikan bagaimana segmen premaksilari dimiringkan keluar. Nah, yang gambar B itu bibir sumbing. Bibir sumbing unilateral dan langit-langit mulut sumbing lengkap. Perhatikan duplikasi uvula di bagian belakang rongga mulut. Nah, selanjutnya ada penghancuran struktur terbentuk. Banyak penyakit atau bahan kimia teratogenik menghasilkan malformasi akibat kerusakan struktur yang sudah ada.
Gangguan pada suplai darah suatu struktur dapat menyebabkan pola malformasi yang tidak biasa. Dalam genesis Pocomelia, kerusakan pembuluh darah proksimal dapat menghancurkan primordia segmen ekstremitas proksimal, tetapi sel-sel kuncup ekstremitas distal yang memunculkan tangan atau kaki dapat terhindar jika mikrovaskulatur distal tunas anggota badan tetap utuh. Nah, di gambar itu merupakan contoh kasus Pocomelia, sindrom Roberts atau sindrom Pocomelia. Yang gambar A itu pemendekan tulang panjang dengan kontraktur terlihat pada SC Pocomelia. BCD itu juga dapat dilihat keterlibatan yang lebih parah dari sindrom ini. Nah, selanjutnya ada kegagalan untuk fuse atau merge. Jika dua struktur seperti rak palatal gagal bertemu pada waktu kritis, kemungkinan besar akan tetap terpisah. Demikian pula perpindahan relatif mesenkim atau penggabungan yang terlibat dalam pembentukan rahang bawah mungkin tidak terjadi sesuai jadwal atau dalam jumlah yang memadai. Ini menjelaskan beberapa malformasi pada wajah bagian bawah. Nah, selanjutnya ini ada hipoplapsia dan hiperplasia. Pembentukan normal sebagian besar organ dan struktur kompleks membutuhkan jumlah dan distribusi proliferasi sel yang tepat. Nah, apabila proliferasi sel dalam organ pembentukan tidak normal, strukturnya bisa menjadi terlalu kecil atau hipoplastik, atau terlalu besar atau hiperplastik. Gangguan pertumbuhan yang kecil sekalipun dapat menyebabkan masalah yang parah di daerah yang kompleks seperti wajah. Kadang-kadang terjadi gigantisme, struktur seperti jari atau seluruh anggota tubuh. Mekanisme yang mendasari pertumbuhan yang berlebihan ini masih belum jelas. Nah, di gambar itu ada gambar gigantisme dari jempol kaki. Selanjutnya ada cacat reseptor. Beberapa malformasi bawaan dapat dikaitkan dengan cacat pada molekul reseptor tertentu. Salah satu yang paling awal dikenali adalah sindrom feminisasi testis, di mana kurangnya reseptor testosteron menyebabkan perkembangan fenotip wanita yang khas pada laki-laki genetik. Selanjutnya ada bidang rusak. Morfogenesis yang tepat dari banyak wilayah tubuh berada di bawah kendali bidang morfogenetik yang kurang dipahami. Wilayah tubuh ini berada di bawah kendali cetak biru perkembangan secara keseluruhan. Gangguan dalam batas atau kontrol keseluruhan bidang terkadang dapat menimbulkan anomali besar. Salah satu contohnya adalah fusi bidang tungkai bawah atau penggabungan bidang tungkai bawah yang mungkin terkait dengan defek yang lebih besar di bidang yang mengendalikan perkembangan daerah ekor tubuh. Anomali mirip putri duyung disebut sirenomelia. Dan ini adalah contoh ekstrim dari apa yang disebut sindrom regresi ekor akibat dari fungsi gen T yang abnormal. Selanjutnya ada efek sekunder dari gangguan perkembangan lainnya. Karena begitu banyak perkembangan normal yang melibatkan proses individu yang saling terkait erat atau membangun di atas struktur yang telah selesai, tidak mengherankan bahwa banyak malformasi adalah manifestasi sekunder dari proses embrio yang terganggu lainnya. Prop tubular tunggal atau terpisah yang muncul pada anomali wajah mayor tertentu seperti ciklopia, seperti yang ada pada di gambar itu. Ciklopia pada bayi yang baru lahir. Nah, sangat sulit dijelaskan kecuali jika dipahami bahwa salah satu dari beberapa defek primer, apakah jaringan yang terlalu banyak atau terlalu sedikit pada middle face. Mencegah dua primordia hidung bergabung di garis tengah.
Nah, dalam kasus ciklopia, defek primer biasanya merupakan defisiensi jaringan otak depan yang diakibatkan oleh defisiensi pensinyalan landak sonik dan defek fasial merupakan sekunder dari itu. Nah, bisa dilihat di gambar itu, siklopia pada bayi baru lahir itu belalai berdaging di atas mata yang menyatu sebagian. Nah, selanjutnya ada germ layer defect. Pemahaman tentang perkembangan normal dapat menjelaskan dasar untuk serangkaian anomali yang tampaknya beragam. Displasia ektodermal yang didasarkan pada kelainan pada lapisan kuman ektodermal dapat mencakup malformasi yang beragam seperti rambut tipis, bentuk gigi buruk, perawakan pendek, kulit kering dan bersisik, dan kuku hipoblastik. Sindrom lain dengan kelainan fenotipik beragam berhubungan dengan defek kristasara. Nah, bisa dilihat di gambar, itu gigi sangat hipoplastik pada pasien dengan displasia ektodermal. Nah, pasien tersebut juga memiliki rambut yang jarang. Baik, terima kasih. Cukup sekian dari presentasi dari kelompok 9. Dari saya Rani Dwi Lestari dan rekan saya, yaitu Chandra Septiana Bintara Putri. mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.